Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Oktavina Abdillah dengan NPM 192151041 akan mengerjakan soal dengan selesaikanlah dengan menggunakan grafik berbantuan fungsi Z dan aljabar. Soalnya yaitu cari X, Y, kemudian fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 30X ditambah 20Y dan daerah pembatasnya 6X tambah 4Y kurang dari sama dengan 240, 10X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 300 dengan X, Y lebih besar dari sama dengan 0. Yang pertama, menggunakan metode grafik. Nah, untuk menggunakan metode grafik pertama yaitu kita menggambar daerah pembatas ini pada koordinat kartesius. Caranya yaitu kita kan di sini mempunyai dua persamaan yaitu 6X tambah 4Y kurang dari sama dengan 240 dan 10X tambah 3Y kurang dari sama dengan 300. Nah, pertidaksamaan ini kita ubah dulu menjadi persamaan yaitu 6X ditambah 4Y sama dengan 240. Nah, kita cari titik koordinatnya, dimana jika X sama dengan 0 maka Y-nya 60 dan Y-nya 0 maka X-nya 40. Nah, di sini kita peroleh titik koordinatnya yaitu 0,60 dan 40,0. Kemudian pada persamaan 2 yaitu 10X ditambah 3Y sama dengan 300, dimana X-nya 0 maka Y-nya 100 dan jika Y-nya 0 maka X-nya 30. Maka kita peroleh titik koordinatnya yaitu 0,100 dan 30,0. Kemudian titik ini kita gambar pada koordinat kartesius. Maaf, tadi ada kesalahan dalam penyebutan, harusnya ini 300 ya, tadi menulisnya 30. Kemudian kan kita udah buat koordinat kartesius seperti ini. Nah, kita tahu kita dapatkan bahwa ada titik 0,60 sama 40,0. 0,60 berada di sini dan 40,0 ada di sini. Dari persamaan 1 kita dapatkan titik 0,60 sama titik 40,0. Kemudian titik 0,60 sama titik 40,0 kita hubungkan. Kemudian selanjutnya untuk persamaan kedua yaitu kita dapatkan titik 0,100 dan 30,0. Kita tarik garis, kita hubungkan sehingga membentuk garis. Nah, untuk menentukan wilayahnya kita bisa tes lebih dahulu 0,0 ke persamaan misalnya ke persamaan 1 yaitu 6X tambah 4Y kurang dari sama dengan 240. Nah, kita masukkan 6 kali 0, 0 tambah 4 kali 0, 0, maka 0 kurang dari 240 sehingga wilayahnya ini memuat titik 0,0 yaitu yang mengarah ke 0,0, maka wilayahnya berada di sini. Dengan begitu kita memperoleh ada 3 titik yaitu titik 60, kemudian titik ini, titik kita sebut aja titik A, titik B, kemudian titik C. Nah, untuk itu kita harus mencari titik B terlebih dahulu, yaitu menggunakan cara eliminasi substitusi dari persamaan 6X tambah 4Y kurang sama dengan 240 dan 10X tambah 3Y sama dengan 300. Titik potong
yaitu 6x ditambah 4y sama dengan 240, kemudian 10x ditambah 3y sama dengan 300. Nah, kita samakan dulu, dikali 5 dikali 3, maka 30x ditambah 20y sama dengan 1200. 30x ditambah 9y sama dengan 900. Kita eliminasi, itu dikurangi, maka kita peroleh 11y sama dengan 300. Y sama dengan 300 per 11. Nah, untuk mencari x nya kita masukkan ke persamaan ini, yaitu 30x ditambah 20, y nya udah ketemu, yaitu 300 per 11 sama dengan 1200. 30x ditambah 6000 per 11 sama dengan 1200. 30x sama dengan 1200 dikurangi 6000 per 11. 30x sama dengan 13.200 dikurangi 6.000 per 11. 30x sama dengan 7.200 per 11, maka x nya kita peroleh 240 per 11. Nah, kita udah mempunyai titik A, kemudian titik B, dan mempunyai titik C. Nah, kita uji ke fungsi maksimal. Titik uji 0,60 30,0, kemudian 240 per 11, 300 per 11. Kita masukkan ke fungsi z ini yang maksimum 30x ditambah 20y, maka 30 kali 0 ditambah 20 kali 60 sama dengan 1200. Kemudian 30 dikali 30 ditambah 20 kali 0 sama dengan 900. Kemudian pada titik 240 per 11, 300 per 11, 30 dikali 240 per 11 ditambah 20 kali 300 per 11, yaitu 7.200 per 11 ditambah 6.000 per 11, 13.200 per 11 sama dengan 1.200. Maka maksimumnya pada 1.200 dengan titik 0,60 dan 240 per 11, 300 per 11. Nah, yang kedua yaitu mencari grafik dengan bantuan garis Z. Nah, kita mencari nilai maksimum dengan bantuan garis Z. Di sini Z-nya misalkan bebas. Nah, di sini saya menggunakan Z-nya yaitu 600. Maka memperoleh garis Z yaitu ada di titik 0,30 dan 20,0. Maka garis Z berada di sini. Nah, untuk mencari nilai minimum atau maksimum kita tinggal geser garis Z ini. Yang menyentuh pertama itu yang menjadi titik minimum dan maksimum.
karena garis Z ini berada di daerah penyelesaian persamaan tersebut, maka untuk mencari nilai maksimum maka kita geser garis Z ini ke luar, maka garisnya kurang lebih berada di sini. Misalnya kita peroleh garis titik C. Nah, ini menjadi maksimumnya. Untuk mencarinya, mencari titik ini kita mengeliminasi dan mensubstitusikan persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu 6x ditambah 4y sama dengan 240 dan 10x ditambah 3y sama dengan 300. Dikali 5 kali 3, 30x ditambah 20y sama dengan 1200. 30x ditambah 9y sama dengan 900. 11y sama dengan 300. Y nya sama dengan 300 per 11. Nah, 30x ditambah 20 per 300 per 11 sama dengan 1200. 30x sama dengan 13.200 dikurangi 6.000 per 11. 30x sama dengan 7.200 per 11. X nya yaitu 240 per 11. Dengan begitu nilai Z nya yaitu Z sama dengan 30x ditambah 20y, yaitu 30 dikali 240 per 11 ditambah 20 kali 300 per 11, yaitu 1200. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan metode aljabar. Dengan persoalan linear programming tadi, kita dapatkan linear programming standar, yaitu cari X, Y, S1, S2 sedemikian rupa sehingga Z yaitu 30x tambah 20y ditambah 0S1 ditambah 0S2 dengan daerah pembatasnya yaitu 6x ditambah 4y ditambah S1 sama dengan 240, 10x ditambah 3y ditambah S2 sama dengan 300. Nah, kita peroleh ada dua persamaan. Yaitu 6x ditambah 4y ditambah S1 sama dengan 240 dan 10x ditambah 3y ditambah S2 sama dengan 300. X, Y, S1, S2 disebut dengan pemecahan dari persamaan tersebut apabila nilai-nilai dari X, Y, S1, S2 memenuhi persamaan tersebut. Di sini kita mencari pemecahan dasarnya terlebih dahulu. Untuk mencari pemecahan dasarnya, kita menggunakan kombinasi sama dengan n faktorial per m faktorial n kurangi m faktorial, di mana n ini adalah variabel, kemudian m ini persamaannya. Terdapat 4 variabel, maka 4 faktorial, kemudian 2 persamaan, 2 faktorial, 4 dikurangi 2 faktorial, maka 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 kali 2 kali 1 yaitu 6. Maka terdapat 6 pemecahan dasarnya. Yang pertama yaitu x1 sama dengan y sama dengan 0. Yang kedua, x sama dengan S1 sama dengan 0. Yang ketiga, x sama dengan S2 sama dengan 0. Yang keempat, y sama dengan S1 sama dengan 0. Yang kelima, y sama dengan S2 sama dengan 0. Yang keenam, S1 sama dengan S2 sama dengan 0. Nah, kita cari tuh. Yang pertama, x sama dengan y sama dengan 0. Batasannya pada batasan 1
6x ditambah 4y ditambah S1 sama dengan 240. 0 tambah 0 tambah S1 sama dengan 240, maka S1 nya 240. Kemudian batasan 2, 10x ditambah 3y ditambah S1 sama dengan 300. 0 tambah 0 tambah S2 sama dengan 300, S2 nya 300. Jadi Z sama dengan 30x ditambah 20y tambah 0 S1 tambah 0 S2. 30, 0 tambah 0 ditambah 0 kali 240 ditambah 0 kali 300 sama dengan 0. Maka tidak ada produksi. Kemudian yang kedua yaitu X sama dengan S1 sama dengan 0. Pada batasan 1, 6x ditambah 4y ditambah S1 sama dengan 240. 0 ditambah 4y ditambah 0 sama dengan 240. Y nya yaitu 60. Kemudian pada batasan 2, 10x ditambah 3y ditambah S2 sama dengan 300. 0 ditambah 3y ditambah S2 sama dengan 300. Y nya udah diketahui yaitu 60, maka 3 kali 60 ditambah S2 sama dengan 300. S2 kita tahu yaitu 300 dikurangi 180, S2 nya 120. Jadi Z yaitu 30x ditambah 20y ditambah 0 S1 tambah 0 S2. 0 ditambah 20 kali 60 ditambah 0 ditambah 0 yaitu 1200. Kemudian yang ketiga yaitu X sama dengan S2 sama dengan 0. Pada batasan 1, 6x ditambah 4y ditambah S1 sama dengan 240. 0 ditambah 4y ditambah S1 sama dengan 240. Pada batasan 2, 10x ditambah 3y ditambah S2 sama dengan 300. 0 ditambah 3y tambah 0 sama dengan 300. Y sama dengan 100. Nah, kita masukkan 4 kali 100 ditambah S1 sama dengan 240. Maka S1 nya 240 kurangi 400 yaitu negatif 160. Jadi Z tidak dihitung karena S1 negatif sehingga pemecahan dasar tidak visible. Kemudian yang keempat, Y sama dengan S1 sama dengan 0. Batasan 1, 6x tambah 4y tambah S1 sama dengan 240. 6x tambah 0 sama dengan 240. Maka x sama dengan 40. Pada batasan 2, 10x tambah 3y tambah S2 sama dengan 300. Maka 10x tambah 0 sama dengan 300. Tambah S2. Nah, X nya udah diketahui 10 kali 40 tambah 0 tambah S2 sama dengan 300. Maka S2 nya itu 300 dikurangi 400 yaitu negatif 100. Jadi Z tidak
dihitung karena S2 negatif, sehingga pemecahan dasar tidak visible. Nah, kemudian yang kelima, pemecahan dasar yang kelima yaitu Y sama dengan S2 sama dengan 0 pada batasan 1, 6X ditambah 4Y tambah S1 sama dengan 240. 6X tambah 0 tambah S1 sama dengan 240 pada batasan yang kedua. 10X tambah 3Y tambah S2 sama dengan 300. 10X tambah 0 sama dengan 300, maka X nya 30. Nah, udah diketahui X nya 30, maka 6 kali 30 ditambah S1 sama dengan 240. S1 nya yaitu menjadi 240 dikurangi 180 yaitu 60. Nah, jadi Z sama dengan 30X ditambah 20Y ditambah 0S1 tambah 0S2. 30 dikali 0 ditambah 30 dikali 30 ditambah 20 kali 0 ditambah 0 kali 60 ditambah 0 yaitu 900. Nah, pemecahan dasar yang keenam yaitu pemecahan dasar yang keenam S1 sama dengan S2. Batasan 1, 6X tambah 4Y tambah S1 sama dengan 240. 6X tambah 4Y sama dengan 240. Nah, batasan yang kedua 10X tambah 3Y tambah S2 sama dengan 300. 10X tambah 3Y sama dengan 300. Kita cari menggunakan eliminasi dan substitusi. X tambah 20Y 11Y sama dengan 300. Y sama dengan 300 per 11. 30X ditambah 20, 300 per 11 sama dengan 1200, sama dengan 13.200 kurangi 6.000 per 11 yaitu 30X sama dengan 7.200 per 11. X nya yaitu 240 per 11. Jadi Z nya 30X tambah 20Y ditambah 0S1 tambah 0S2. 30 kali 240 per 11 ditambah 20 kali 300 per 11 tambah 0 yaitu 7.200 per 11 ditambah 6.000 per 11 yaitu 13.200 per 11 dengan 1.200. Maka maksimumnya ada di pemecahan dasar yang kedua yaitu 1.200 dan yang keenam itu 1.200.